Hubunganku dengan Bang Agus terus berjalan dengan indah. Aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Mencintai Bang Agus adalah keindahan, dan memilikinya adalah sebuah anugerah bagiku. Berbulan-bulan bahkan hingga setahun lebih kami bersama. Hampir setiap malam kami menghabiskan waktu berdua di rumahku. Bang Agus, si penjual bakso keliling yang gagah itu, sungguh mampu membuatku terlena dengan cintanya yang sempurna. Sesempurna lukisan mahakarya keindahan dari raut wajahnya yang tampan, tubuhnya yang gagah dan atletis. Aku begitu mengaguminya, aku sangat mencintainya, dan aku tidak ingin melepaskannya walau dengan alasan apapun. Aku hanya berharap, semoga cinta kami tetap utuh selamanya. Namun, biar bagaimanapun, hubungan seperti hubungan kami ini akan selalu banyak batu sandungan yang akan menghalanginya. Akan banyak rintangan yang harus kami hadapi. Lalu, mungkinkah kami akan tetap bertahan dengan segala rintangan tersebut? Mampukah kami tetap bersama mempertahankan cinta kami? Simak kelanjutan kisahku bersama cowok gagah si penjual bakso keliling selanjutnya ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala masukan, saran, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Dan bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini, atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video eksklusif dari kami. Serta tentu saja berbagai fitur-fitur menarik lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi silahkan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Bulan berganti, tahun pun berlalu. Hingga sudah hampir 2 tahun aku dan Bang Agus menjalin hubungan asmara. Sebuah hubungan yang indah, meski hanya kami berdua yang tahu. Kami menikmati setiap kebersamaan kami, merajut kasih dengan penuh kemesraan. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kami bisa bertahan selama itu. Selama 2 tahun ini, hubungan kami baik-baik saja, tanpa ada persoalan yang berarti. Namun, hubungan indah kami pada akhirnya harus merasakan sebuah kepahitan. Berawal dari Bang Agus yang meminta izin padaku untuk pulang kampung selama beberapa hari. Aku sudah lebih dari 2 tahun tidak pulang kampung, Wisnu. Lagi pula, aku mendapat kabar dari kampung kalau ibuku sedang sakit parah saat ini. Jadi, aku harus pulang sekarang juga, ucap Bang Agus. Iya bang, aku ngerti. Abang juga nggak harus minta izin seperti ini padaku. Asalkan Bang Agus kembali lagi ke sini untukku, aku rela melepaskan Bang Agus untuk pulang. Balasku sendu. Sebenarnya, aku merasa sangat berat harus berpisah dengan Bang Agus, meski hanya untuk sementara. Aku sudah terlanjur biasa melewati malam bersamanya.
Aku pasti akan sangat merindukannya. Aku pasti akan sangat merindukan kamu, Wisnu. Ucap Bang Agus, seakan bisa membaca pikiranku. Aku juga, Bang, balasku lirih. Tapi ini hanya untuk sementara, Wisnu. Hanya beberapa hari. Aku pasti akan kembali lagi ke sini untukmu, Wisnu. Ucap Bang Agus parau. Iya, Bang. Aku juga pasti akan menunggu Bang Agus di sini, balasku. Beberapa saat kemudian kami pun saling mendekat. Aku mendekap tubuh kekar Bang Agus. Aku mendekapnya erat, seakan tak ingin melepaskannya. Mungkin beberapa malam ke depan, Bang Agus tak ada lagi di sini. Aku pasti akan merasa kesepian. Karena itu, malam ini aku tak ingin melewatkannya begitu saja. Aku ingin menghabiskan malam ini hanya berdua bersama Bang Agus. Menikmati setiap detik kebersamaan kami. Keindahan raga Bang Agus sebagai sebuah ukiran mahakarya yang sempurna. Setiap sentinya, setiap hembusan napasnya. Aku terlena dalam cinta yang begitu sempurna. Aku terbuai dalam lautan keindahan penuh warna. Hingga pagi pun datang, meninggalkan kelamnya malam. Dan aku merasa berat saat akhirnya aku harus melepas Bang Agus untuk pergi meninggalkanku pagi itu. Entah mengapa, aku merasa kalau kepergian Bang Agus kali ini akan terasa sangat lama bagiku. Bahkan mungkin kami tidak akan pernah bertemu lagi. Seminggu Bang Agus pergi, dia belum juga kembali. Meski dia masih rutin memberi aku kabar melalui ponselnya. Dia mengabarkan kalau dia belum bisa pulang karena penyakit ibunya semakin parah. Aku mencoba bersabar menunggunya, mencoba menjalani hari-hari sepiku tanpa Bang Agus. Namun hingga hampir sebulan, tiba-tiba aku kehilangan kontak dengannya. Nomor Bang Agus tidak bisa aku hubungi lagi. Aku merasa cemas, takut dan bimbang. Entah apa yang terjadi dengan Bang Agus di kampung halamannya. Mungkinkah dia baik-baik saja? Batinku penuh tanya. 2 bulan, 3 bulan, dan hampir setengah tahun berlalu. Aku benar-benar kehilangan kabar dari Bang Agus. Aku benar-benar telah kehilangan dia. Karena penasaran, aku pun nekat untuk mendatangi desa Bang Agus. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 24 jam naik motor, aku pun sampai di desa Bang Agus. Aku bertanya kepada beberapa orang yang aku temui di jalan untuk mengetahui di mana rumah Bang Agus. Hingga akhirnya aku bisa sampai di rumahnya. Cari siapa? Tanya seorang wanita muda menyambut kedatanganku di rumahnya. Maaf, apa benar ini rumah Bang Agus? Tanyaku ragu. Iya, benar. Kamu siapa? Dan ada perlu apa dengan Bang Agus? Tanya wanita itu lagi. Saya teman Bang Agus ketika di kota dulu. Apa Bang Agus ada di rumah? Balasku bertanya. Oh, wanita itu membulatkan bibir. Bang Agus sedang berada di sawah sekarang. Jika kamu nggak keberatan, kamu bisa nunggu di rumah.
Lanjut wanita itu. Kira-kira Bang Agus masih lama pulangnya? Tanyaku lagi. Biasanya sih sore, tapi kalau kamu mau, kamu bisa susul dia ke sawah. Letaknya nggak jauh kok dari sini. Hanya sekitar 1 kilo lagi. Balas wanita itu. Iya nggak apa-apa, saya susul dia aja. Ucapku kemudian memutuskan. Tapi maaf, kalau boleh tahu, Mbak ini siapanya Bang Agus? Lanjutku bertanya. Saya istrinya. Kami baru menikah sekitar 2 bulan yang lalu. Mungkin Bang Agus belum cerita sama kamu. Jelas wanita yang berparas cukup cantik itu. Aku bagai mendengar suara petir siang itu. Sungguh tidak aku sangka kalau Bang Agus telah menikah diam-diam tanpa memberitahuku. Dengan perasaan terluka, aku pun pamit pada wanita itu. Ingin rasanya saat itu aku menangis. Ingin rasanya aku segera kembali ke kota. Aku tak ingin menemui Bang Agus lagi. Tapi aku butuh penjelasan. Untuk itu, aku pun menuju sawah tempat Bang Agus bekerja. Sesampai di sana, Bang Agus pun menyambutku dengan wajah penuh keterkejutan. Aku yakin dia tak menyangka kalau aku akan sampai ke kampungnya. Wisnu, ucapnya. Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Tanyanya. Itu nggak penting, Bang. Yang penting sekarang Bang Agus harus menjelaskan semuanya padaku. Ucapku dengan nada lemah. Apa yang harus aku jelaskan, Wisnu? Tanya Bang Agus. Bang Agus nggak usah pura-pura lagi. Aku sudah tahu kalau Bang Agus sudah menikah, ucapku. Aku tak masalah sebenarnya kalau Bang Agus menikah. Tapi kenapa Bang Agus tak menceritakannya padaku? Bahkan Bang Agus sengaja tak pernah menghubungiku berbulan-bulan. Aku menunggu Bang Agus dengan penuh harap, Bang. Tapi kenyataannya Bang Agus tak pernah kembali. Dan saat aku nekat datang ke sini, aku justru mendapatkan kabar yang sangat menyakitkan. Kenapa Bang Agus setega itu padaku? Padahal Bang Agus sendiri tahu betapa aku sangat mencintai Bang Agus. Dan Bang Agus sendiri juga sudah berjanji kalau abang pasti akan kembali lagi untukku. Ucapku lagi dengan nada pilu. Maafkan aku, Wisnu. Aku tak berdaya dengan semua ini. Aku terpaksa menikah dengan gadis pilihan orang tuaku. Itu merupakan permintaan terakhir dari ibuku sebelum akhirnya beliau meninggal. Ucap Bang Agus membalas. Tapi setidaknya abang bisa memberi aku kabar, Bang. Bukan malah menghilang seperti ini, ucapku. Aku takut memberi kabar padamu, Wisnu. Aku takut kamu kecewa, balas Bang Agus. Lalu apa abang pikir dengan begini aku tidak kecewa? Tanyaku sedikit sengit. Maaf, Wisnu. Aku tak berpikir kalau kamu akan nekat datang ke sini. Aku pikir kamu pasti akan bisa melupakanku beriring berjalannya waktu. Balas Bang Agus. Aku tak akan pernah bisa melupakan Bang Agus. Sekalipun saat ini aku tahu kalau Bang Agus sudah menikah. Ucapku lugas. Tapi kita sudah tidak mungkin bersama lagi, Wisnu. Maafkan aku untuk semua itu. Lebih baik kalau kita saling melupakan. Ucap Bang Agus dengan nada lemah. Andai saja Bang Agus jujur dari awal padaku, aku mungkin tidak perlu sampai ke sini, Bang. Abang bisa saja menjelaskan semuanya padaku melalui handphone. Ucapku berat.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Sakit, kecewa, marah, benci, dan berbagai perasaan berkecamuk di dalam hatiku. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku hanya bisa menerima semuanya dengan lapang dada. Sekali lagi aku minta maaf, Wisnu. Aku minta maaf untuk semuanya. Bang Agus berucap pelan. Kamu boleh marah padaku, Wisnu. Kamu boleh membenciku. Tapi aku hanya manusia biasa, Wisnu. Aku juga tak berdaya menghadapi ini semua. Lanjutnya. Aku tidak tahu, apa aku harus marah pada Bang Agus atau aku harus membencinya? Semua tanya itu tak pernah bisa aku jawab. Aku dan Bang Agus memang saling mencintai, tapi takdir dan kodrat tidak akan pernah membiarkan kami menyatu. Pada akhirnya aku hanya bisa merelakan orang yang aku cintai hidup bersama orang lain. Dan itu adalah tingkat tertinggi dari mencintai. Aku pun pergi meninggalkan Bang Agus tanpa mengucapkan sepatah kata lagi. Aku ingin segera kembali ke kota. Aku ingin melanjutkan hidupku lagi meski tanpa Bang Agus. Bang Agus hanyalah serpihan dari kisah masa laluku. Dia hanya tinggal kenangan sekarang, dan aku harus bisa melupakannya. Setidaknya aku pernah merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh orang yang aku cintai. Setidaknya aku pernah hidup bersama orang yang aku cintai. Bang Agus, si penjual bakso keliling yang gagah itu, akan tetap menjadi salah satu cerita termanis dalam perjalanan hidupku. Dan demikianlah kisahku bersama cowok gagah si penjual bakso keliling tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sayang selalu buat kalian semua. I love you.